Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kok bapak-bapak ya, astagfirullahaladzim ya. Biasanya pengajian bapak-bapak ini khusus ibu-ibu saja ya, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid At-Taqwa, pengajian putri ini memang khusus ya, setiap Jumat sore yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita ya, yakni setiap Jumat sore kita ngaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ngaji kita sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal ibadah kita. Mudah-mudahan ngaji kita ini bisa menambah kualitas ilmu kita dan insya Allah pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan kajian kita tentang cabang-cabang iman. Kalau tidak salah yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang cabang iman yang nomor 20, yaitu bersuci ya. Jadi bersuci dari najis, bersuci dari hadas itu termasuk bagian dari iman ya. Kalau kita ingin imannya sempurna ya kita ya harus suci dari najis dan dari hadas ya. Karena apa? Karena memang yang namanya suci dari najis, dari hadas itu merupakan bagian dari sholat yang tidak terpisahkan ya. Sementara sholat itu ternyata juga memang merupakan bagian dari iman juga, sehingga ya bersuci dan sholat itu satu paket jadinya ya, yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari iman. Nah, kita sekarang ini ya akan membicarakan cabang iman yang nomor 21, yakni menegakkan sholat ya. Jadi saya ingatkan kembali ya, selama ini yang kita pelajari itu kan rukun iman, rukun sholat ya. Kok rukun sholat? Rukun Islam maksud saya ya. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada 5 ya. Nah, yang 6 itu rukun. Rukun itu pokok. Pokok itu ya dasar, pondasi ya. Nah, sementara di samping yang rukun, di samping yang pokok itu ada cabang-cabangnya. Makanya kalau iman itu rukunnya hanya 6, tapi cabangnya sampai 69 atau bahkan ada yang menyebut 77 ya. Al-imanu bid'u wasittuna, dalam teks lain wasab'una syu'batan ya. Jadi bisa 60, bisa 70 lebih. Nah, dalam konteks
rukun Islam, ya, ya sholat itu merupakan bagian dari rukun Islam, ya. Rukun Islam itu kan ada 5, ya. Apa saja? Membaca syahadat, menegakkan sholat, lalu membayar zakat, lalu berpuasa, berhaji bagi yang mampu. Itu rukun Islam ada 5, ya. Kalau rukun iman ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, rukunnya hanya 6, tapi cabangnya banyak. Nah, termasuk sholat itu pun menjadi bagian dari cabangnya iman, meskipun dia sendiri merupakan rukun dari Islam, ya. Nah, ini tentu saja menunjukkan betapa pentingnya, ya, kedudukan sholat itu di dalam ajaran Islam. Nanti akan kita bahas nanti. Nah, sebagaimana biasa, ibu-ibu yang saya hormati, mengapa kok yang namanya sholat itu dimasukkan sebagai cabang dari iman? Apa dasarnya? Apa landasannya? Ya, dasar dari dimasukkannya sholat sebagai cabang iman itu banyak, ya, baik itu firman Allah dalam Al-Quran maupun berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menyebut semuanya, tapi yang penting-penting saja, yang kita semua sudah relatif familiar, ya. Yang pertama adalah yang tertera di dalam surat Al-Anfal, sebagaimana yang ada di dalam kaligrafi masjid kita ini, ya. Ya. Ini bunyi kaligrafi di mihrab kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Nah, ini sampai di sini, ya. Bisa baca, Bu? Ya. Memang agak sulit, ya, karena ini khotnya atau bentuk tulisannya dibuat agak seni, ya, ada unsur seninya, sehingga tidak seperti khot yang biasa kita baca di dalam kitab suci Al-Quran itu. Jadi ada unsur seninya memang, ini kaligrafi, ya, sehingga tidak semua orang bisa baca ini memang, ya. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu cirinya ada beberapa, ya. Orang yang beriman itu cirinya yang pertama, apabila disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya gemetar, ya. Ya, karena saking takutnya, gitu, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu imannya bertambah, ya. Jadi orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, ya, ya, bertambah imannya. Meskipun toh kadang-kadang tidak paham sekalipun, itu merasakan sesuatu yang bisa menggetarkan dan bisa menambah imannya itu. Apalagi kalau sampai kemudian membaca Quran lalu kemudian paham maknanya, ya, ya pasti akan betul-betul bisa menambah kualitas imannya tadi itu, ya. Wong tidak paham aja itu, mendengarkan tok saja itu
ya orang bisa bertambah imannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, nah ini yang relevan dengan yang kita bicarakan sekarang ini. Alladzina yuqimunas shalah. Ya, orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Nah, ya, jadi sekali lagi maka ya, ciri orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Makanya sholat itu menjadi cabang dari iman. Ya. Artinya apa? Kalau orang beriman ngaku iman tapi kok tidak mau sholat, ya imannya dipertanyakan. Ya setidak-tidaknya tidak sempurna, ya. Gitu. Oke, ya. Nah yang menarik ibu-ibu ya, ini bisa dicatat betul supaya kita bisa memahami. Terkait dengan sholat itu di dalam Al-Quran itu terkait dengan orang yang beriman itu tidak hanya sekedar mengerjakan, ya. Dalam ayat yang lain yang juga sering saya baca ya, dulu ketika saya masih ngimami sholat itu ya, sekarang sudah nggak bisa ngimami karena kakinya nggak bisa untuk sholat normal ya. Dan alhamdulillah masjid kita itu sudah punya imam tetap, sehingga memang saya sekarang sudah tidak. Dulu ketika saya masih imam itu sering saya baca itu ya, dalam surat Al-Mu'minun ya. Kalau tadi dalam surat apa tadi, Al-Anfal ayat 2 sampai 4, nanti dibaca di rumah ya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 ya, agak panjang gitu. Nah di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 itu Allah berfirman begini, panjang ya, saya bacakan semua aja enggak apa-apa. Membaca Quran kan bagus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ya. Jadi dalam ayat 1 sampai dengan 11 itu Allah cerita atau menginformasikan kepada kita mengenai ciri-ciri orang yang beriman ya, banyak ya, tapi yang terkait dengan yang kita bicarakan ini saja, itu terkait dengan sholat itu disebut 2 kali ya. Jadi ciri orang yang beriman itu yang disebut di dalam rangkaian ayat itu ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang yang sholatnya khusyuk ya. Khusyuk itu gampangannya itu ya, ketika sholat itu betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat itu ya hatinya itu hadir ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah serasa juga hadir di dalam diri orang yang sholat itu ya. Nah ini yang memang berat ya.
Jadi sholat itu sekali lagi tidak hanya mengerjakan, tetapi lebih dari itu, sholat itu ternyata harus khusyuk. Ya susah memang, ya tidak mudah. Makanya sampai ada pelatihan sholat khusyuk itu ya. Apa kalau sudah berlatih sholat khusyuk pasti akan bisa sholat khusyuk? Belum tentu juga, karena terkait dengan khusyuk itu persoalan hati ya. Hati itu Allah yang menguasai. Kadang-kadang kita tuh sudah kepengen khusyuk tapi nyatanya orang iso ya. Nah makanya ya yang penting ibu-ibu bermohonlah kepada Allah ya, supaya diberi bisa khusyuk di dalam sholat ini. Apa sholat itu harus kemudian mengerti isinya sholat, maknanya sholat, idealnya begitu. Tapi mengerti sekalipun apakah juga bisa menjamin bisa sholat khusyuk? Belum tentu juga. Apakah kemudian yang tidak paham lalu kemudian tidak bisa khusyuk? Belum tentu juga. Jadi itu agak rumit memang terkait dengan sholat khusyuk itu. Makanya yang penting terkait dengan sholat khusyuk itu ya niatkanlah dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi saja bisa khusyuk itu ya. Dipaksa angel ya. Ya seperti mencintai itu kan perbuatan hati ya Bu ya. Apa kita yang menguasai? Enggak kan ya. Kadang-kadang kita itu narak seneng mbok dipaksa kaya apa ya ora iso, atau sebaliknya kalau apa namanya tidak cinta ya dipaksa ya ora iso ya. Jadi sebaliknya ya, sama saja itu benci cinta ya, termasuk khusyuk itu memang itu persoalan hati yang betul-betul Allah yang menguasai, sehingga kita mohonlah kepada Allah. Tapi tidak mudah, memang tidak mudah ya. Orang tuh biasanya kalau sholat itu malah justru yang seharusnya itu fokus kepada Allah ya. Karena orang itu kan ketika sudah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang maha besar siapa? Allah. Yang lain kecil harusnya ya. Jadi yang lain itu dianggap kecil semua harusnya itu ya. Lupakan dulu ya. Ketika sholat fokuslah kepada Allah, karena kita sudah menyatakan yang maha besar itu. Tapi dalam kenyataannya seringkali kalau sholat itu malahan teringat macam-macam, pikirannya kemana-mana ya. Jadi rupa-rupanya setan itu menggoda orang itu tidak hanya ketika dalam keadaan tidak beribadah, dalam keadaan beribadah sekalipun juga digoda juga ternyata itu ya. Buktinya nyatanya kalau sholat kita ya pikirannya ini dinding. Itulah makanya kalau kita sebelum sholat itu ya diminta untuk betul-betul menghadapkan diri kepada Allah ya, lalu membaca ta'awudz ben setane dong lunga ya. Ya itu apa namanya, dalam rangka untuk menciptakan tadi itu suasana khusyuk dan khudu kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Ya, tapi intinya berusahalah sekuat tenaga untuk bisa sholat khusyuk itu. Nah memang ya kalau sepanjang sholat kalau bisa khusyuk betul yang diingat hanya Allah, wah itu luar biasa ya paling tidak itu jangan sampai ketika kita sholat itu kok kemudian lalai dari Allah, itu jangan sampai lah ya. Itu intinya di situ ya. Jadi khusyuk ya, khusyuk ya. Nah lalu kemudian yang disebut juga di dalam rangkaian ayat Al-Mu'minun 1 sampai dengan 11 tadi itu terkait dengan sholat itu, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang yang beriman itu tidak hanya mengerjakan tapi juga menjaga sholatnya ya.
menjaga. Jadi dijaga betul ya. Dijaga betul maksudnya apa ya, jangan sampai kemudian lalu ketinggalan, jangan sampai kebobolan ya, jangan sampai ya. Dijaga juga rukun dan sunnahnya ya, dijaga segala macamnya ya. Nah, dijaga betul ya. Nah, masih ada lagi ya terkait dengan sholat ini yang disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ya. Surat Al-Ma'arij itu surat yang keberapa saya tidak tahu ya, nanti dicari ya. Itu Allah berfirman terkait dengan sifat negatif manusia yang itu bisa dihilangkan juga dengan sholat. Tapi dengan catatan sholat yang di dalam ayat itu disebutkan dengan sholat yang mudawamah. Mudawamah itu artinya ya langgeng ya, langgeng. Jadi tidak kok sholatnya itu sak-sae dangtek ya. Dangtek betul, dangtek ya. Iya ya. Ya, jadi mudawamah terus menerus ya, tidak pernah putus. Ya. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallina alladzina hum fi salatihim daimun. Ya, jadi kalau orang itu sholatnya mudawamah, ya Allah akan menjaga dari sifat kikir dan sifat gampang berkeluh kesah. Ya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi ya, terkait dengan sholat ini yang merupakan cabang dari iman yang nomor 21 ini, ternyata kalau kita baca Al-Quran terkait dengan sholat itu tidak hanya sekedar mengerjakan ya, tetapi lebih dari itu kita dituntut untuk khusyuk, dituntut untuk betul-betul menjaga, dan dituntut untuk betul-betul mudawamah atau langgeng tadi itu, continue terus menerus, itu mudawamah itu ya itu. Nah Bapak kok bawa lagi, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ya, karena saya sudah agak lama ini ya, saya sudah agak lama nggak ngajar sore ini karena maaf ya, mungkin Bu Eri menyampaikan ya, jadi saya itu dalam setiap semester itu ada ngajar yang ngajarnya itu setiap Jumat sore ya, dan itu mulainya jam mestinya malah jadwalnya itu sebelum asar ya, tapi saya mulai setelah asar ya. Setelah asar saya mulai dan sampai menjelang maghrib ya. Nah sehingga yang mengajar 2 dosen, sehingga saya kebagian separuh semester ya, berarti sekitar 2 bulanan ya. Jadi kemarin praktis boleh dikatakan 2 bulan ditambah dengan Ramadan, jadi ya praktis enggak ngajar sore saya ya, sehingga agak lama memang, makanya kok sering menyebut keliru terus ya, masih ada biasanya ngaji malam atau ngaji pagi ya. Saya ulangi lagi, ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang saya hormati, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa kalau sholat itu di dalam rukun Islam ditempatkan pada rukun yang nomor 2 setelah syahadat ya. Lalu di dalam cabang iman juga dimasukkan ya, meskipun pada urutan yang ke-21 ya. Ini menunjukkan bahwa sholat itu memang penting ya.
Jadi sekali lagi sholat itu penting bagi seorang muslim itu. Nah coba kita lihat betapa pentingnya sholat itu. Ya, perintah-perintah di dalam Islam itu yang selain sholat itu kan kita semua tahu ya. Kalau kita pas memperingati Isra Mi'raj kan diceritakan ya. Perintah-perintah dalam agama Islam itu yang selain sholat itu diperintahkan Allah lewat apa? Malaikat Jibril, lewat wahyu ya. Nabi bertemu langsung dengan Allah tidak? Tidak ya. Tapi untuk Isra Mi'raj kita kan semua tahu ya. Ceritanya kalau setiap Isra Mi'raj kan diceritakan itu. Ya, diceritakan ya bahwa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan ya sampai ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat itu ya. Wah, ini kan menunjukkan betapa pentingnya atau ya sholat itu. Sampai memerintahkannya aja Nabi di Mi'rajkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha tadi itu ya. Iya. Iya, untuk apa namanya? Sholat yang wajib ya, itu lewat Isra Mi'raj itu ya, itu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi itu menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Ya. Nah, kita kan semua tahu kan ya, Nabi di Isra Mi'raj kan tuh karena apa? Karena sedih, karena Nabi itu sudah hampir putus asa di dalam rangka untuk mendakwahkan Islam ya. Bayangkan itu ya, mendakwahkan Islam sudah bertahun-tahun tidak ada pengikutnya, itu pengikutnya hanya sedikit sekali ya. Ya, masih bisa dihitung jari katakanlah begitu ya. Dakwah belum berhasil, malah kemudian pamannya meninggal, lalu istrinya meninggal ya, sehingga kemudian betapa itu sedihnya Nabi itu ya. Istrinya itu ya orang yang membiayai Nabi untuk berdakwah, yang mensupport Nabi untuk berdakwah, sementara pamannya itu yang melindungi Nabi di dalam berdakwah ya. Kok kemudian wafat dua-duanya secara berurutan dalam 1 tahun itu ya. Makanya disebut dengan Amul Huzni, tahun kesusahan ya. Nah, makanya Nabi dihibur oleh Allah, diteguhkan kembali oleh Allah, yaitu dengan Isra dan Mi'raj itu ya. Nah, sebagaimana Mi'rajnya Nabi, sholat itu sebenarnya juga bisa berfungsi ya untuk penghiburan dan peneguhan kita ya. Kalau suatu ketika kita menghadapi masalah ya karena memang sejarahnya begitu ya. Sejarahnya itu sholat diperintahkan Allah ketika Isra Mi'raj, dan itulah sholat itu merupakan buah dari Isra Mi'raj. Sementara Isra Mi'raj sendiri backgroundnya seperti itu ya, untuk menghibur Nabi, untuk meneguhkan Nabi ya. Makanya lalu kemudian sering diungkapkan as-salatu mi'rajul mu'minin ya. Kalau mi'rajnya Nabi itu ya dengan sowan kepada Allah ya, ke Sidratul Muntaha itu. Tapi kalau sowannya kita kepada Allah lewat apa? Sholat ya. Makanya disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman ya. Makanya kalau kita punya masalah, sedang gundah gulana, sedang putus asa, itu ya ini ya obatnya itu ya sholat itu ya, sholat itu. Karena memang sholat itu zikir kepada Allah ya. Sementara kita semua tahu yang namanya zikir itu menenteramkan hati
Dan zikir yang paling hebat ya sholat itu. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Ya. Ya. Jadi ini penting ini ya, penting untuk kita pahami betul posisi sholat ini dalam kaitannya dengan kebutuhan kita sebagai seorang muslim itu. Ternyata sangat luar biasa ya. Kalau kita melihat background diperintahkannya sholat tadi itu, ya ada fungsi sholat yang kemudian bisa menjadikan kita itu terhibur dan terteguhkan kembali ya. Itu ya. Dalam Al-Quran itu kan jelas ya, jadi sholat itu diperintahkan Allah untuk zikir memang ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, dan dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku, untuk ingat kepadaku. Jadi memang sholat itu dalam kerangka zikir kepada Allah ya. Dan sekali lagi ya, rumusnya zikir itu akan membawa kepada ketenangan jiwa. Kalau kita gundah, kita susah, kita sedih, obatnya zikir, terutama sholat ya. Ya. Oke. Nah sebaliknya ya, Al-Quran itu juga menginformasikan kepada kita, orang itu kalau tidak mau zikir kepada Allah ya, itu apa namanya ya, hatinya itu lalu kemudian seperti sempit begitu ya. Kalau tadi orang yang suka zikir itu hatinya tenang ya, apa namanya, kalau orang yang tidak suka zikir kepada Allah itu hatinya sempit, dadanya sesak ya. Gambarannya seperti itu ya. Bahkan kalau sampai digambarkan tuh, gambaran itu seperti sampai karena dadanya sesak itu seperti orang yang sedang naik ke langit itu, hampa udara atau tidak bisa bernafas kan ya. Nah orang itu kalau tidak ingat kepada Allah ya, tidak mau berzikir kepada Allah ya, tidak mau sholat itu ya itu gambarannya itu ya. Disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ya dadanya tadi itu ya. Dalam salah satu ayat itu Allah menyatakan begini, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari ingat akan aku, tidak pernah ingat Allah ya, diberi peringatan yang deler saja ya, ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit ya. Mbok kelihatannya luas besar rumahnya, jangan-jangan sempit itu orang yang tidak pernah zikir pada Allah itu. Loh, kalau hanya sempit hidupnya di dunia aja tidak masalah ya. Orang yang tidak pernah zikir pada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah ya, tidak memperhatikan peringatan-peringatan Allah itu, Masya Allah, besok di hari kiamat itu di apa namanya, dikumpulkan Allah di padang mahsyar dalam keadaan buta ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Protes tidak Bu kira-kira orang itu? Uang di dunia melek kok nanti di akhirat buta. Protes enggak? Protes ternyata ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, katanya. Loh ya Allah, kenapa kok engkau kumpulkan aku sekarang dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia itu aku melek, aku melihat ya. Jadi lalu kemudian Allah menyatakan qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya itulah akibatnya wong biyen
Ketika kamu di dunia ya sudah diberi peringatan macam-macam, ya. Kamu melupakan aku, tidak pernah ingat akan aku. Ya. Nah sekarang kamu dilupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kuncinya kalau kita mau zikir, kalau kita mau Allah ingat kepada kita, kita harus ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah ingat Allah, ya bagaimana Allah ingat kepada kita? Ya. Padahal kalau kita nggak diingat Allah itu kayak apa sedihnya? Bu, wong tidak diingat suami aja kira-kira sedih tidak, Bu? Orang usah suami lah ya, nggak diingat anak itu sedih tidak, Bu? Sedih. Orang usah anak, nggak diingat tetangga aja sedih tidak? Sedih ya, sedih. Ya, nggak diingat tetangga aja udah sedih ya, pemeneh kok. Tapi kalau diingat tetangga itu, wah bahagia, senang sekali. Ya, baru diingat tetangga loh, itu senang loh ya, senang. Ya, ya. Tetangga habis pergi kemana, pulang bawa apa begitu ya, ingat tetangganya. Tetangga yang diingat itu ya Allah senangnya bukan main. Ya. Menjadikan tumbuh rasa kasih, tumbuh rasa cinta di antara kehidupan bertetangga. Ya. Nah, itu baru diingat suami, diingat tetangga, diingat pimpinan, ya. Kuwi senengnya bukan main, apalagi diingat Allah. Nah sebaliknya ya, kalau nggak diingat tetangga, nggak diingat anak, nggak diingat suami, nggak diingat istri, itu sedihnya bukan main, apalagi kalau tidak diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih itu ya, sedih ya. Nah, coba misalnya tetangga kita itu digawe loh, kita nggak diundang, itu sedih enggak, Bu? Wah bingungnya setengah mati loh, itu sedih loh, kenapa yo aku ora diundang ya. Pas kula tuh muncul dari pikiran toh, Bu ya. Nak diundang kan genah wong karek nyiapke, nyediake wis kira-kira sumbangane muga-muga sing iso nyumbang kan tak, Bu ya, pikirane siji ya. Tapi nek ora diundang kuwi pikirane sak pirang-pirang lho. Kenapa ya aku ora diundang, kenapa ya? Wes. Ya, Masya Allah ya, makanya ya. Makanya ya Allah itu rumus ya, Bu ya. Diingat-ingat itu, Bu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Hendaklah kamu ingat kepadaku, kata Allah ya, niscaya akan aku ingat kepadamu. Aku dekat, engkau dekat. Engkau jauh, aku ya jauh ya. Engkau ingat, aku ingat. Engkau lupa, aku ya lupa. Sama kira-kira begitu lah. Sekali lagi, orang-orang yang tadi nggak ingat kepada Allah itu nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta dan protes, ternyata jawabannya Allah seperti itu. Ya rasakno kuwi wong kowe biyen nglirwake aku, ya saiki kowe tak lirwake. Betul, nglirwake itu melalaikan ya, nglirwake apa bahasa Jawa itu ya. Ya. Nah itu, ya. Oke. Jadi intinya adalah yang pertama itu hendaknya sholat itu bisa kita gunakan untuk apa tadi? Media penghiburan, peneguhan, ya. Ya. Sebagaimana tadi itu, ya. Nabi kemudian di Isra Mi'rajkan tadi itu, yang semula sedih, semula hampir putus asa, lalu Allah diteguhkan kembali, lalu semangat lagi di dalam berjuang dan berani lagi, kuat lagi, ya. Gembira lagi, ya, begitu. Jadi luar biasa sholat itu, ya.
Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin tadi itu. Ya. Lalu yang berikutnya, ya yang kedua, nah tadi yang sudah saya singgung sedikit tadi di depan ya. Salat itu menghindarkan dari keluh kesah dan kikir. Ya. Kecuali kalau ibu-ibu tidak mau hilang kikirnya ya jangan sholat ya. Tapi kalau ibu-ibu kok kepingin jadi orang lomo, jadi orang tidak gampang keluh kesah, sholat obatnya ya. Resepnya sholat yang mudawamah ya. Tadi sudah saya bacakan ya suratnya ya atau ayatnya ya. Dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai dengan 23 ya. Atau malah bisa sampai selebihnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladzina hum fi salatihim taimun. Ala salatihim, masyaallah ya. Kadang-kadang tuh fi dan ala itu meskipun dari segi harus terima kasih diingatkan ya. Walladzina hum ala alladzina hum ala salatihim yuhafid daimun ya. Oke ya. Yang tadi yuhafidun ya. Terima kasih Bu ya. Ini ala ya pakai itu. Kadang-kadang sok confuse ya. Terima kasih diingatkan. Jadi sekali lagi alladzina hum ala salatihim daimun ya. Orang yang salatnya mudawamah, langgeng, continue, terus menerus. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dari sononya itu memang punya sifat gampang berkeluh kesah. Ya. Kalau ditimpa masalah sedikit, ditimpa musibah sedikit, keluh kesahnya bukan main ya. Ya. Ini sifat manusia seperti itu, tapi itu sifat buruk. Bukan berarti lalu kemudian loh ini Gusti Allah kan pancen wis gawe kaya ngono, ya wis diterima-terimake, ndak begitu. Itu harus dihilangkan sedapat mungkin ya. Sifat buruk itu harus diperbaiki, disucikan. Makanya ada istilah tazkiyatun nafas. Jiwa kita ini kita sucikan dari sifat-sifat buruk itu ya. Ya. Jadi gampang berkeluh kesah idza massahu syarr, gampang berkeluh kesah dan kikir ya, ada dua. Kalau ditimpa musibah sedikit itu berkeluh kesah, tapi kalau diberi nikmat kikir ya, lupa ya. Itu menusa ngono kuwi ya. Gawanane ngono kuwi, gawan bayine ngono janjane ya. Tapi jangan kemudian diturutkan lalu lho kok sampean kikir to lho, pancen kata Quran kan pancen menungso kikir ya. Enggak begitu ya. Kikir itu sifat buruk yang harus dihilangkan ya, dihilangkan. Betul memang itu sifat manusia, tapi sifat buruk harus dihilangkan ya. Harus dikikis. Tapi memang tidak mudah juga menghilangkan sifat kikir itu ya. Ya. Wong sifat kikir itu sifat yang sifatnya penyakit rohaniah. Ibu-ibu tahu enggak Bu, bedanya sakit yang secara fisik dengan sakit yang batiniah itu, sakit yang rohaniah itu? Apa bedanya? Bedanya apa? Pemeriksaan lab ya, betul itu ya. Bu, gampang sekali bedanya. Kalau penyakit itu badaniah, itu seringkali ya kita ini merasa sakit ya,
Orang lain tidak ngerti. Ya. Coba sakit untu itu, orang lain ngerti enggak? Enggak ngerti. Sakit udun ngerti enggak orang lain? Enggak ngerti. Sakit ini apa namanya, kaki dengkul ini ya, sakitnya kelihatannya kan sehat tuh ya, kelihatannya sehat, orang enggak ngerti itu. Padahal cekut-cekutnya bukan main gitu ya. Enggak ada yang tahu. Itu sakit fisik. Ya. Yang ngalami sudah kaing-kaing, sakitnya bukan main, orang lain enggak ngerti. Ya. Tapi kalau sakit rohani sebaliknya, seringkali kita yang sakit tidak sadar, tapi orang lain tahu semua. Coba kalau kita sombong, sadar nggak kita kalau sombong? Sadar nggak kalau kita sombong? Nggak sadar, seringkali nggak sadar. Tapi kalau orang lain kira-kira ngerti nggak kalau kita sombong? Wah, wong kok sombongnya kayak ngono kan, kayak gitu kan ya. Ya. Nah, yang lain lagi pelit itu, pelit juga sama. Rumah sana itu wes paling lomo sak dunia itu, jebule kon tonggo-tonggone konco-koncone ngerti, wah pelite bukan main. Nah, padahal yang bersangkutan tidak tahu. Ya. Nah ini makanya ini harus betul-betul kita harus mau mengoreksi diri ya, mau geragapi getoke dhewe istilahnya kalau orang Jawa ya, supaya kita bisa memahami sifat-sifat negatif kita itu. Nah, yang menarik dalam ayat ini itu, meskipun Allah menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya punya sifat kikir dan keluh kesah itu, ya, Allah memberikan pengecualian, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, ya. Kecuali bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya mudawamah tadi itu, yang sholatnya langgeng tadi itu, yang sholatnya terus menerus tadi, ya. Nah begitu ya, oke. Jadi berarti yang namanya sholat itu bisa menjadi obat apa? Obat keluh kesah dan obat kikir, ya. Kikir. Loh lah. Iya. Ya, makanya jadi ya kurang tepat Bu ya. Iya, ini Allah sendiri yang mengatakan ya. Nah, kita coba hayati sholat kita itu ya. Nah, seringkali kita tuh tidak menghayati sholat kita itu. Sholat itu ibadah, memang ibadah yang paling individual vertikal. Sholat itu merupakan ibadah yang tadi, dialog antara kita sebagai pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba perhatikan Bu, sholat itu Bu. Sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ikhram tadi itu ya, yang Allahu Akbar, yang supaya kita itu hanya mengagungkan Allah dan menganggap yang lain kecil ya. Ketika sudah sholat, boleh tidak kita melakukan sesuatu yang di luar sholat? Tidak boleh ya, batal sholatnya ya. Itu makna takbiratul ikhram itu. Tapi sholat itu diakhiri dengan apa Bu? Salam ya. Sholat itu diakhiri dengan salam. Ketika sehabis sholat kita diperintahkan untuk membaca salam dan menengok kanan dan kiri. Nah itu Bu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dalami, tidak pernah kita hayati. Jadi kalau kita mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri itu, jangan hanya sekedar verbal. Verbal itu apa artinya? Hanya perkataan di mulut saja, kita hayati. Penghayatannya apa? Ya kita menebarkan salam itu. Salam itu kita tebarkan ke kanan kiri kita. Ya.
Lah padahal makna salam itu banyak kan ya. Salam itu keselamatan, salam itu kesejahteraan, salam itu kedamaian ya. Artinya apa? Orang yang sholat itu sehabis sholat dia harus menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan. Boleh enggak orang Islam kok ada tangganya yang kelaparan kemudian diem saja itu? Enggak boleh ya. Udah masuk ada hubungannya enggak Bu? Ada hubungannya enggak sholat dengan kikir? Oh ada ya. Jadi orang yang sholatnya benar ya, setelah melakukan salam itu dia harus menebarkan kedamaian. Jangan kok bar sholat malah tukaran karo tanggane. Ya sholatnya perlu dipelajari lagi ya. Bar sholat kok ada tangganya nggak makan diem saja ya, makanya Nabi saya mengatakan toh, tidak dianggap sebagai orang yang beriman kalau bisa makan dengan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Masya Allah itu loh, begitu Islam itu ya. Ya. Makanya kita lalu membuat GSR ya, panti asuhan itu kan dalam rangka itu. Jadi ibu-ibu itu luar biasa sudah mengamalkan itu ya. GSR itu kan maksudnya supaya kalau ada tetangga lingkungan yang kekurangan kita bisa bantu, kan begitu maksudnya ya. Dan nyatanya kita tidak ada yang kelaparan loh. Siapa bilang? Ternyata setelah ditelisik banyak sekali yang kekurangan ya. Masya Allah ya. Jadi apa namanya, itulah ya, kita hidup bermasyarakat seperti itu. Luar biasa Islam itu ya, mengajarkan seperti itu ya. Jadi obat kikir itu diantaranya sholat ya, ada yang lain ya, ada yang lain lagi ya. Tapi ini karena yang kita sedang membicarakan sholat ya, kita hanya berhenti di sini. Itu panjang itu sebenarnya. Lain-lainnya banyak Bu. Nanti dibaca ya, terusannya banyak ya. Ya, oke. Baik, saya kira terpaksa sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Tidak apa-apa, wong ini pengajian kita sendiri ya. Jadi ini saya baru berbicara mengenai tadi ya, apa yang terkait dengan sholat yang harus kita kaitkan, yang harus kita kerjakan terkait dengan sholat sebagai cabang iman tadi itu. Lalu kemudian kita baru bicara mengenai pentingnya sholat bagi kehidupan kita supaya kita bisa menghayati. Dan belum selesai ya. Nanti yang terakhir, nanti bagian akhir mungkin ya. Nah kalau sholat itu begitu pentingnya ya mudah-mudahan kita ini bisa lah kemudian memperbaiki sholat kita supaya sholat kita itu betul-betul produktif, kemudian sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kebaikan untuk kita semuanya itu ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ya perjumpaan kita untuk sore hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa, membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.